rencananya tapi belum dieksekusi. Ini juga mau kita percepat agar segera dieksekusi. Kalau sudetan dari Kampung Melayu ke Banjir Kanal Timur kan sudah dimulai, tapi baru dimulai. Semua rencana makro pengendalian banjir Jakarta sebenarnya sudah ada, dan beberapa di antaranya sudah dilakukan. Program tersebut antara lain normalisasi 13 sungai, pengerukan waduk, hingga pembuatan sodetan dari bendungan Katulampa ke Cisadane. Meski demikian, program yang telah direncanakan ini membutuhkan waktu sekitar 1 hingga 2 tahun, terutama untuk pembangunan infrastruktur pendukung. Pemprov DKI Jakarta juga mengakui tidak mudah melaksanakan program yang telah digulirkan ini tanpa keterlibatan semua pihak termasuk pemerintah pusat. Dari Jakarta, Binti Tiwan mengabarkan. Sejenak kita ke mancanegara. Kota Kuala Lumpur, Malaysia kini menjadi kota bebas banjir. Sejak 2007 silam, kota ini sudah memiliki smart canal atau terowongan smart di dalam tanah yang mengalirkan air hujan ke laut. Seperti halnya Jakarta, Kuala Lumpur sempat disebut sebagai kota banjir. Dalam satu dekade misalnya, ibu kota Malaysia ini setidaknya menerima 2 hingga 3 tamu langganan berupa banjir besar. Sejak 2 dekade terakhir, banjir semakin sering merendam Kuala Lumpur. Bahkan menginjak abad ke-21, Kuala Lumpur setidaknya telah 8 kali menjadi lautan air. Untuk mengatasi banjir di Kuala Lumpur, pemerintah Malaysia semula akan membangun kolam penampungan di dalam kota. Namun, rencana ini ditolak karena harga tanah di Kuala Lumpur sudah sangat mahal, serta dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak sosial saat proses ganti rugi. Akhirnya, kolam penampungan hanya digunakan untuk menangkal banjir dari Sungai Gombang. Sementara khusus Sungai Klang dan Ampang, pemerintah Malaysia membangun smart tunnel atau terowongan smart. Terowongan smart ini memang didesain multifungsi. Selain sebagai penangkal banjir, terowongan ini juga mengalihkan limpahan air dari Sungai Ampang dan Klang untuk disalurkan ke kolam penampungan di kawasan Taman Desa. Panjang terowongan ini mencapai 9,7 km. Daya tampungnya dapat mencapai 3 juta meter kubik, sehingga mampu menangkal banjir 100 tahunan yang kerap melanda Kuala Lumpur. Sementara itu, curah hujan serta ketinggian air sungai akan dipantau selama 24 jam oleh staf-staf di kantor Smart Control Center ini. Sementara sebagai jalan, terowongan ini memuat jalan tol 2 tingkat, masing-masing panjangnya sekitar 3 km. Jalan tol ini dibangun dengan biaya 621 juta ringgit atau sekitar 1,8 triliun rupiah. Selama 40 tahun, konsesi jalan tol ini diserahkan kepada perusahaan swasta Malaysia, Gamuda. Kehadiran jalan tol ini bisa mengurangi kemacetan arus lalu lintas dari arah Sungai Besi menuju pusat kota, terutama pada saat pagi hari dan sore. Untuk melaluinya, setiap pengendara akan dipungut biaya sebesar RM2 atau sekitar RM6.000. Kendati membantu memecahkan kemacetan, jalan tol ini sewaktu-waktu bisa ditutup. Perintahnya langsung datang dari Smart Control Center. Dalam hitungan jam, terowongan ini akan segera berubah fungsi menjadi saluran air. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Budi Kusmayadi, Ade Mahmud, TV One mengabarkan. Pemirsa, pembangunan kereta